Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita yang ke-8 adalah teori belajar atau pembelajaran di dalam penyuluhan. Ya. Jadi kita akan mempelajari beberapa teori belajar di dalam penyuluhan. Topik pembahasan kita yang pertama adalah mengenai teori belajar menurut Knowles, Rogers, Kolb, dan Schemmer. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran di dalam penyuluhan, khususnya bagi pendidikan orang dewasa. Yang ketiga kita bahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian yang keempat adalah kita bahas mengenai taksonomi tujuan pembelajaran. Teori belajar atau pembelajaran itu mempunyai beberapa perspektif atau pandangan. Ya. Ingat bahwa setiap orang itu dapat memiliki perspektif yang berbeda terhadap objek. Ya. Kita bayangkan misalnya gajah, ya, bagi orang yang mempelajari bagian belalainya, tentunya akan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap gajah dengan orang yang hanya mempelajari bagian ekornya, ya, atau hanya pelajari mengenai kakinya atau badannya. Ya. Begitu pula dengan konsep belajar, ya. Jadi mempunyai beberapa perspektif yang akan kita pelajari dalam bagian ini secara selektif dari beberapa teori belajar yang ada. Dalam kaitannya dengan teori belajar atau pembelajaran, ya, secara garis besar terdapat 3 pendekatan di dalam teori belajar, yaitu yang pertama behavioral atau perilaku, ya. Yang kedua kognitif, yang ketiga aliran humanistik. Nah, teori behavioral itu mengedepankan hubungan antara stimulus atau pengaruh lingkungan, ya. Jadi guru itu juga termasuk lingkungan dengan respon, ya. Jadi ini hubungan stimulus respon, ada stimulus ada respon. Nah, menurut teori ini belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati atau terukur dan dapat dinilai secara konkret. Jadi respon adalah akibat atau dampak, ya, berupa reaksi fisik. Petani misalnya dapat membuat ya, cangkok misalnya dalam perkebunan. Yang kedua adalah teori kognitif. Ya. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri dibanding dengan teori behavioral tadi, ya, yang lebih mementingkan hasil. Belajar itu menurut teori ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus respon, ya, tetapi melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menekankan pada pentingnya penggunaan metode pengajaran yang harus secara langsung berhubungan dengan proses-proses kognitif. Asumsi dasar dari teori kognitif adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya yang tertata di dalam bentuk struktur kognitif. Nah, belajar yang efektif atau yang berlangsung baik itu jika materi belajarnya bisa beradaptasi dan bersinambung, ya, dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh subjek belajar. Misalnya petani akan belajar lebih baik atau efektif tentang pemupukan berimbang kalau dia bisa menghubungkan dengan konsep yang sebelumnya sudah dipunyai, yaitu konsep tentang pemupukan. Yang ketiga adalah teori humanistik, ya. Jadi ini fokus pada orang dewasa belajar yang didorong oleh nilai kemanfaatan, ya. Adanya keinginan untuk belajar di mana pembelajar akan terberdayakan dan dapat memegang kendali pada keseluruhan proses belajar. Guru fungsinya lebih kepada sebagai fasilitator. Sekarang kita masuk pada teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Knowles yang dikenal sebagai bapak pembelajaran orang dewasa. Ya. Knowles pada tahun 1940 adalah direktur pendidikan orang dewasa. Ya.
di YMCA Association, ya. Jadi di Boston beliau menulis buku Informal Adult Education pada tahun 1950. Dan Knowles mengenal konsep andragogi setelah bertemu dengan profesor dari Yugoslavia, ya, yang mengenalkan pada Knowles tentang konsep andragogi, yaitu seni mengetahui ilmu yang mempelajari bagaimana orang dewasa belajar. Kemudian pada tahun 1960, Knowles mengajar di Boston University, ya. Jadi dari lingkungan informal atau non-formal ke lingkungan akademik. Dan pada tahun 1970, Knowles menulis The Modern Practice of Adult Education, ya, andragogi versus pedagogi. Menurut Knowles, terdapat 6 ciri orang dewasa belajar. Yang pertama, orang dewasa perlu mengetahui mengapa mereka perlu belajar dan bagaimana pengaruh pembelajaran tersebut terhadap mereka. Misalnya belajar prosedur, mengapa mereka harus pelajari supaya tidak salah, ya, dalam menerapkan suatu prosedur teknologi, ya, supaya nanti produksi juga bisa meningkat misalnya. Yang kedua, orang dewasa adalah otonom dan dapat mengatur diri sendiri. Mereka sudah punya konsep diri, apa yang perlu mereka pelajari, ya, itu sudah mereka tahu. Berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan masalah yang mereka hadapi, ya. Yang ketiga, orang dewasa sudah mempunyai pengalaman dalam hidup, ya. Petani sudah pengalaman sekian tahun, ya. Dari situ mereka juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kumulatif. Yang keempat, orang dewasa menyukai pendekatan belajar problem solving, ya, pemecahan masalah, ya. Jadi mereka berangkat dari masalah yang mereka hadapi dan belajar itu adalah dalam rangka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Yang kelima, orang dewasa ingin segera menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru, ya. Jadi pengetahuan atau keterampilan yang baru dipelajari itu ingin segera dapat diterapkan supaya tidak lupa, ya, supaya dia bisa ingat setelah diterapkan. Yang keenam, orang dewasa perlu mendapat penghormatan atau dihargai, ya, mungkin pendapatnya atau pengalamannya dan sebagainya, sehingga mereka merasa mendapat penghargaan dari penyuluh atau dari petani yang lain. Berikutnya adalah teori belajar dari Carl Rogers tentang pembelajaran berpusat pada orang. Rogers menyatakan bahwa yang pertama, iklim belajar yang kondusif itu harus diciptakan, ya. Jadi warga belajar atau subjek belajar perlu merasa ada persahabatan, bebas mengekspresikan dan mengembangkan minat, merasa diterima, ya, bebas terbuka, tidak takut disalahkan, dan kemudian akrab, ya. Yang kedua, kegiatan belajar itu relevan dengan keadaan baik karakteristik warga belajarnya. Yang kedua, keadaan terkait dengan waktu, ya, pagi, siang, atau malam. Yang ketiga, pengalaman masa lalu pembelajar itu digunakan di dalam pembelajaran. Jadi berangkat dari pengalaman yang sudah dialami oleh petani, ya, kemudian materi itu ditingkatkan. Misalnya apa yang perlu diperbaiki dan apa yang masih bisa dipertahankan dari pengalaman petani. Atau dari pengalaman petani apa yang bisa ditularkan kepada petani yang lain, ya. Yang keempat, pelibatan warga belajar dalam merancang pembelajaran. Maka ini dikenal dengan prinsip di dalam prinsip-prinsip penyuluhan. Petani harus dilibatkan secara aktif, mulai dari menganalisis masalah, ya, merancang tujuan, ya, mengenai apa-apa yang akan dilakukan sampai kepada mengevaluasi kegiatan, ya. Yang kelima, dalam mendorong pembelajaran agar self-directed, ya. Jadi ya, petani bisa mengatur dirinya sendiri mengenai proses pembelajaran itu.
Yang keenam, pendidik sebaiknya memfasilitasi. Ya. Jadi fungsinya adalah memfasilitasi, bukan mengajar. Yang ketujuh, ciri dan kebutuhan individu harus diperhatikan dalam pembelajaran. Karena masing-masing petani itu punya kebutuhan yang berbeda dan punya ciri yang unik. Nah, dari pendapatnya Rogers ini, bahwa pembelajaran orang dewasa adalah untuk membantunya belajar, ya, bukan mengajari apa yang sudah diketahui. Jadi fungsinya lebih memfasilitasi proses belajar warga belajar. Berikutnya adalah teori belajar atau pembelajaran dari David Kolb. Ya. Kolb memandang penting pengalaman dan refleksi sebagai unsur-unsur yang nyata di dalam pendidikan orang dewasa. Nah, refleksi adalah suatu bagian penting dari aspek siklus belajar yang diartikan sebagai pengolahan stimuli oleh individu yang belajar. Dengan demikian, individu manusia yang belajar itu memulainya dari pengalaman individu itu sendiri, bukan hasil pengajar yang menyeleksinya dari kebudayaan atau yang membawa materi. Karenanya, pengalaman belajar itu menjadi penting dan nyata di dalam proses belajar individu. Kolb menyatakan bahwa siklus belajar itu bisa dimulai dari salah satu dari 4 tahap yang ada di dalam model. Namun demikian, prosesnya berlangsung sebagaimana halnya spiral yang berkesinambungan. Mulai dari pengalaman nyata, ya, kemudian dibandingkan dengan kondisi nyata, tantangannya dibandingkan dengan produk rata-rata, misalnya kabupaten atau nasional, ya, sehingga dari situ dapat diidentifikasi masalah, ya, kemudian direfleksi dengan pengamatan, maka kemudian menyeleksi problem atau masalahnya, dan kemudian mengambil alternatif solusi, ya, pemecahan masalah. Dari situ kemudian menghasilkan formulasi konsep-konsep abstrak dan generalisasi. Kemudian dilakukan evaluasi konsekuensi dari solusi yang akan diambil masing-masing, ya. Sehingga kemudian dari situ dia ambil atau diseleksi solusinya. Dan kemudian dilakukan pengujian implikasi konsep-konsep dalam situasi baru. Nah, dari situ kemudian diputuskan apa solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebelumnya, ya. Sehingga kemudian dari situ akan menjadi model yang akan diterapkan. Setelah diterapkan akan menghasilkan pengalaman nyata, ya. Jadi terus berlangsung sebagai konsep siklus. Menurut Kolb, bahwa siklus belajar itu bisa dimulai oleh salah satu dari 4 tahap yang ada di dalam model tersebut, ya. Sehingga menurut Kolb terdapat 4 moda atau tipe orang dewasa belajar. Yang pertama adalah concrete experience, jadi belajar dengan pengalaman. Yang kedua abstract conceptualization, jadi belajar dengan pemikiran. Kemudian active experimentation, jadi belajar dengan mengerjakan. Dan reflective observation, jadi belajar melalui refleksi, ya. Nah, gabungan dari 2 tipe belajar tadi itu yang menghasilkan gaya belajar di kotak yang biru tadi, ya. Nah, keempat mode atau tipe belajar tersebut secara bersama-sama dapat menghasilkan 4 gaya belajar. Pengalaman, yang kedua adalah belajar dengan konsep, yang ketiga belajar dengan praktik, dan yang keempat belajar dengan cara mengolah pengalaman menjadi pemaknaan mendalam untuk mendapat intisari dari pembelajaran atau disebut insight. Menurut Singgih Tirgagunarsa, agar supaya terjadi kegiatan diri untuk mengubah perilaku, haruslah terdapat dorongan dari dalam diri atau hati dari orang yang mau belajar atau sedang belajar. Dorongan dari dalam diri itu yang disebut dengan motivasi, sedang apa yang mendorongnya disebut dengan motif.
Nah, masalahnya seringkali terjadi bahwa agar supaya timbul dorongan dari dalam diri orang yang mau belajar atau sedang belajar, itu diperlukan rangsangan-rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar ini termasuk apa yang disebut dengan kondisi, ya, dan merupakan salah satu aspek dari kegiatan mengajar. Nah, di dalam penyuluhan, di mana orang yang belajar tersebut adalah orang-orang dewasa, maka rangsangan dari luar menjadi penting, ya, untuk terus-menerus diberikan. Nah, menurut banyak ahli perilaku, terdapat beragam aspek yang memotivasi individu untuk belajar dan menerapkan hasil belajarnya. Salah satunya adalah Abraham Maslow yang menghasilkan teori kebutuhan manusia berjenjang atau hierarki. Menurut Maslow, bahwa kebutuhan manusia tersusun atas jenjang kepentingan, ya, dari kebutuhan dasar fisiologis sampai kepada yang lebih kompleks, yaitu aktualisasi diri. Menurut Maslow, seorang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pada jenjang yang di atasnya, kecuali kebutuhan pada jenjang yang di bawahnya itu sudah terpenuhi atau terpuaskan. Nah, setiap individu menurut Maslow mempunyai 5 kategori kebutuhan yang dihasilkan teori piramida kebutuhan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, ya, sandang, pangan, papan, ya, seks. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial, ya, terkait dengan kasih sayang, persahabatan, penerimaan, dan perhatian. Yang keempat adalah kebutuhan yang terkait dengan ego dan harga diri, ya, status, harga diri, merasa dikenal, ya, percaya diri, dan prestise. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yang mengacu pada kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan potensi diri sepenuhnya. Nah, kemudian dari teori ini timbul kritik, ya. Jadi apa saja kritik terhadap teori ini? Pertama adalah sulit dibuktikan adanya kebutuhan manusia yang mengikuti suatu hierarki. Yang kedua, intensitas tingkat hierarki kebutuhan yang lebih tinggi itu berbeda-beda pada tiap individu. Yang ketiga, timbulnya kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi bukan semata-mata disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah, melainkan disebabkan oleh meningkatnya karir atau kedudukan seseorang. Yang keempat, kebutuhan itu sifatnya elastis dan dinamis. Jadi seberapa banyakkah yang dapat dikatakan cukup atau memuaskan, baru kemudian akan meningkatkan pada kebutuhan untuk kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi. Namun demikian, apa hubungannya teori Maslow ini dikaitkan dengan kegiatan penyuluhan? Ya. Meskipun terdapat sejumlah kritik yang diajukan kepada teori Maslow, teori ini tampaknya dapat dihubungkan dengan kepentingan penyuluhan, khususnya terhadap beberapa hal yang perlu diingat oleh penyuluh jika memotivasi petani untuk belajar. Ya. Jadi seseorang yang belum dapat memenuhi kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan untuk mempertahankan kehidupan, maka sulit bagi petani, ya, maka sulit bagi penyuluh untuk mengajak orang tersebut merasakan kebutuhan akan harga diri. Jadi di sini masih lebih kepada tentang peningkatan produksi misalnya. Nah, sementara pada petani yang lapisan atas mungkin lebih kepada harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri, ya, mengikuti kegiatan penyuluhan dalam rangka untuk bisa mengembangkan jaringan, ya, dengan petani-petani di luar kabupatennya. Ya. Jadi dalam penyuluhan ini penting bagi kita untuk mengetahui motivasi klien atau warga belajar, ya, untuk mengikuti kegiatan penyuluhan atau untuk termotivasi untuk belajar. Ya. Antara petani lapisan bawah dengan petani lapisan atas itu berbeda motivasinya, sehingga itu yang perlu dimunculkan. Ya. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis kompetensi.
Jadi kompetensi adalah satu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan satu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Jadi kompetensi adalah satu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat di dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Jadi di sini kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat yang terbaik. Nah, kompetensi petani misalnya apa? Ya, terutama terkait dengan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial mengelola usaha taninya. Ya. Kompetensi teknis ya termasuk bagaimana teknik-teknik menanam yang baik, yang benar, bagaimana memanen secara benar dan sebagainya. Jadi itu adalah kompetensi ya. Yang kalau dikuasai dengan baik, maka petani akan dapat mengelola usaha taninya secara baik dan memuaskan. Subtopik berikutnya adalah mengenai tujuan pembelajaran ya. Nah, kalau kita kembali pada tujuan penyuluhan adalah perubahan perilaku. Ya. Perubahan perilaku ini mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Pada ranah kognitif, ada yang lama adalah mulai dari knowledge sampai evaluation. Yang baru teorinya adalah dari mulai dari remembering sampai pada creating. Ya. Jadi remembering mengingat, ya, mengingat akan informasi, understanding adalah memahami, applying jadi mampu menerapkan, mengaplikasi masih dalam pikiran apa yang telah dipelajari. Ya. Bisa terkait dengan kaidah atau metode bekerja pada kondisi yang berbeda atau kondisi konkret yang baru. Ya. Yang keempat adalah analyzing, jadi mampu merinci satu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. Misalnya petani dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya eksplosi hama penggerek batang padi. Ya. Kemudian yang kelima adalah evaluation, jadi mampu mengevaluasi atau menilai dengan membandingkan ya, keunggulan atau kelemahan dari satu inovasi. Ya. Kemudian yang keenam adalah creating, jadi mampu menciptakan dalam pemikirannya, menciptakan misalnya hal-hal yang baru, misalnya petani menemukan cara bagaimana memberantas hama tikus dengan gerakan 1000 bambu misalnya di satu daerah. Yang kedua adalah domain psikomotor, mulai dari yang paling bawah, imitation, sampai dengan naturalization. Ya. Imitation, jadi kemampuan melakukan satu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan, jadi dia mencontoh, meniru. Manipulation, jadi dia mampu melakukannya tapi masih dengan ada kesalahan sedikit. Dan yang berikutnya precision, jadi dia mampu melakukan gerakan secara teliti atau persis sesuai dengan contoh tanpa kesalahan. Dan yang keempat adalah articulation, jadi mampu menghubungkan dengan kegiatan lain. Jadi dia mampu melaksanakan satu keterampilan terdiri atas beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien. Ya. Kemudian yang kelima adalah naturalization, jadi dia mampu menyesuaikan gerakan ya, menjadi alamiah, artinya menjadi otomatis dalam dirinya tanpa kesalahan, dan kemudian dia bahkan bisa menyesuaikan dengan kondisi khusus setempat atau dengan persyaratan khusus yang berlaku. Ya. Dan mungkin yang lebih tinggi lagi adalah dalam naturalization adalah dia dapat menciptakan pola gerak-gerik yang baru, yang seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. Yang ketiga adalah ranah
afektif atau sikap, ya, mulai dari receiving sampai dengan characterization. Yang pertama adalah receiving. Jadi misalnya petani mau mendengar dengan penuh perhatian, sadar akan pentingnya belajar, mau mendatangi acara pendidikan atau kegiatan penyuluhan, dan menyimak dengan cermat materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh. Yang kedua adalah tahap responding. Jadi misalnya petani mau bertanya atau membantah apa yang dikemukakan oleh penyuluh, berpartisipasi di dalam diskusi, atau juga berbagi pengalaman. Yang ketiga adalah valuing, jadi penentuan sikap. Jadi mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian tersebut. Contoh, petani menilai keunggulan inovasi teknologi pertanian yang dianjurkan dan membandingkannya dengan cara-cara yang sudah dipraktekkan. Kemudian membentuk sikap, suka atau tidak suka terhadap inovasi tersebut. Yang keempat adalah tahap pengorganisasian. Ya. Jadi mencakup kemampuan membentuk satu sistem nilai sebagai pedoman atau pegangan di dalam kehidupan. Jadi mungkin nilai-nilai yang lama diubah, ya, digantikan dengan sistem nilai yang baru, atau nilai-nilai yang baru tadi melengkapi nilai-nilai yang lama. Ya. Contoh, petani menerima paket teknologi suprainsus, ya. Misalnya menerapkan zat perangsang tumbuh, atau petani misalnya sekarang menerapkan tandur jajar legowo atau jajar legowo super, ya. Itu adalah tahap organisasi. Jadi petani sudah menerapkan, tapi baru pertama kali. Yang kelima adalah tahap menghayati, ya. Jadi ini pembentukan pola hidup. Jadi mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa sehingga menjadi milik pribadi dan menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri. Jadi petani misalnya sudah mengetahui pentingnya pengendalian hama secara terpadu dan merasakan manfaatnya, maka kemudian dia akan melanjutkan, ya, menerapkan sistem PHT tadi pada musim-musim tanam berikutnya. Dengan 3 ranah tujuan belajar tadi, ya, bagaimana penyuluh atau pelatih atau instruktur itu bersama dengan subjek belajar merumuskan tujuan belajar. Maka tergantung daripada siapa, ya, subjek belajar. Ya. Jadi levelnya sampai di mana, tahap kognitif atau psikomotor, maka akan tergantung siapa warga belajar yang akan belajar tadi. Apakah sebagai user atau sebagai misalnya sebagai pemandu atau yang akan menjadi pelatih. Ya. Nah, dalam merumuskan tujuan belajar tadi, maka yang pertama harus fokus kepada warga belajar atau partisipan penyuluhan. Jadi subjek belajar menjadi subjek kalimat. Ya. Yang kedua harus menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh warga belajar. Misalnya bisa diobservasi, diukur, atau dievaluasi. Ya. Yang ketiga, tujuan tersebut harus diungkap dengan kata kerja yang aktif. Yang keempat, disertai dengan penciri sikap atau attitude yang diharapkan. Ya. Contoh, misalnya setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pengemasan produk olahan ikan pindang, perempuan nelayan akan dapat mengemas pindang, ya, hasil olahan menggunakan kemasan ramah lingkungan dengan benar, disertai label, ya, misalnya yang berisi tentang berat produk, kandungan, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Demikian apa yang dapat disampaikan dari teori belajar atau pembelajaran di dalam penyuluhan. Ya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.